Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan satu studi kasus, di mana dengan studi kasus tadi kita bisa belajar satu perintah di dalam PLC yang ini meskipun perintahnya ini sederhana, tetapi nanti sangat bermanfaat untuk penyelesaian kasus-kasus serupa. Nah, perintah yang nantinya akan kita gunakan itu dinamakan differential up atau differential down, gitu ya. Jadi di dalam PLC, ya ini untuk PLC Omron, ada satu input yang dia bisa diaktifkan secara normal, artinya sebuah input tadi itu akan on terus-menerus apabila sebuah sensor atau tombol mendeteksi atau ditekan, gitu ya. Tetapi input ini juga kita bisa mengaktifkan hanya satu scan cycle saja. Yaitu satu scan cycle itu mendeteksi input, eksekusi program, mengeluarkan output itu satu scan cycle. Nah, untuk differential up, itu dia akan mengeluarkan output satu scan cycle jika input ya sensor kita mendeteksi adanya perubahan dari 0 ke 1. Ya, jadi di sini dari semula inputnya off, kemudian dia berubah menjadi 1. Maka kalau dia dari 0 berubah menjadi 1 akan keluar satu scan cycle saja. Jadi kalau ini input normal, maka input outputan yang keluar dari sensor ini dia akan aktif terus, dia sampai kemudian mati. Tetapi kalau di sini menggunakan differential up, maka dia akan aktif hanya satu scan cycle saja. Kebalikannya differential up, kita menggunakan namanya differential down. Dia akan aktif satu scan cycle apabila mendeteksi perubahan dari 1 ke 0, ya, di edge detection-nya. Jadi mendeteksi saat berubah 01 yang di sini berubah dari 1 ke 0. Nah, dia akan aktif satu scan cycle. Nah, bagaimana aplikasinya? Ini sangat penting, teman-teman, untuk mengetahui sebagai programmer PLC, karena nanti ada beberapa aplikasi, misalnya untuk di mesin filling, untuk di mesin untuk assembling yang ada rotary table, itu pasti akan memanfaatkan perintah edge detection atau perintah differential up, differential down. Oke, kita lihat kasusnya. Ya, ini adalah kasusnya. Ini ada satu konveyor, ya, ada satu konveyor di mana konveyor ini digerakkan oleh motor AC 3 pas. Kemudian motor AC 3 pasnya diatur oleh inverter supaya bisa mengatur kecepatan. Kemudian dikendali utamanya adalah PLC. Ya. Di mana nanti konveyor ini apabila tombol start ditekan, maka benda kerja ini akan jalan. Apabila benda kerjanya ini dideteksi oleh sensor yang ada di sini, maka benda kerjanya ini harus berhenti. Ya, benda kerjanya harus berhenti. Sedangkan mesin filling akan mengisi di sini. Ya, mesin filling akan mengisi. Nah, misalnya diisinya selama 5 detik. Ya, setelah 5 detik, maka yang terjadi konveyor akan jalan lagi. Nah, kalau ada benda kerja yang dideteksi lagi oleh sensor, maka mesin filling akan berjalan lagi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kasus ini dan bagaimana perintah differential up ini sangat penting untuk penyelesaian kasus ini, kita lihat yang ada di sini. Ini adalah wiringnya. Ya, kita menggunakan PLC CP1E E20DR D, gitu ya. Maka di sini power supply-nya DC. Ini ada input tombol start, tombol stop. Terus kemudian ada input sensor. Kita pakai PNP sehingga di sini common-nya harus kita hubungkan ke negatif. Terus kemudian outputnya di sini 100.00 ini mengaktifkan konveyor. Terus kemudian 100.01 ini mengaktifkan valve, ya, untuk pengisian, ya. Nah,
Kemudian parameter yang kalau kita sudah menggunakan inverter, maka kita harus mengatur parameter. Ini parameter yang penting, ini P08 untuk menjalankan. Ini kita set 5 supaya dia bisa jalan clockwise, konvernya maju. P09 kita atur 1. Ini frekuensinya kita isi 50 Hz, ya, konvernya ini jalan dengan kecepatan maksimal. Nah, ini kalau sudah selesai, kemudian kita membuat program, ya. Membuat program, ya. Programnya kita buat sekuensialnya, jadi ada start stop-nya. Jika start stop aktif, kemudian mengaktifkan satu walk bit. Nah, kemudian konveyor jalan. Kalau konveyor sudah jalan, kemudian kalau benda kerjanya dideteksi oleh sensor, maka benda kerja jika sensor mendeteksi, maka mengaktifkan W02, ya. Terus kemudian kalau W02 di sini aktif, ini valve-nya dia akan bekerja, ya, membuka selama 5 detik nanti misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah timernya ini di sini sudah aktif, nah ini kurang ini di sini ya. Berarti ini perlu ditambah di sini. Di sini juga valve-nya kita minuskan, itu ya, valve-nya kita minuskan. Jadi jika timernya sudah selesai, dia mematikan valve sekaligus mereset sistem supaya kembali ke awal, konveyornya jalan lagi, seperti itu. Oke, di sini ada kekurangan di sini. Nah, kemudian dari sini kita gambarkan programnya, start stop kita gambarkan ini start stop-nya, terus kemudian mengaktifkan W00. Setelah mengaktifkan W00 di sini mengaktifkan W01. Nah, direset oleh W03, 0.03. Maka direset W03, dileceng di W01, ini sudah selesai kita gambar. Nah, di sini yang penting, sensor ini kalau tidak menggunakan edge detection, ya, kalau tidak menggunakan edge detection, maka yang terjadi, sensor ini itu mendeteksi adanya benda terus di sini. Ini bendanya akan terdeteksi terus. Jadi kalau bendanya di sini tidak pakai edge detection, benda kerjanya mendeteksi terus, maka yang terjadi nanti konveyor akan jalan hanya satu kali. Setelah benda kerja mendeteksi, benda kerjanya menghentikan. Nah, setelah berhenti, meskipun ini selesai diisi, maka konveyor tidak akan bisa jalan lagi. Karena apa? Benda kerja mendeteksi adanya, sensor mendeteksi adanya benda kerja. Maka di sini perlu kita menggunakan edge detection di sensor supaya W02 trigger dari sensor yang ada di sini hanya satu scan cycle saja. Jadi setelah dia berubah dari 0 ke 1, dia akan aktif satu scan cycle saja, setelah itu dia mati. Gitu ya. Tetapi kalau dia tidak pakai edge detection, dia sensornya mendeteksi benda, dia akan on terus. Nah, kalau di sini on terus, maka konveyor tidak akan bisa jalan lagi karena benda kerja mendeteksi sensor mendeteksi adanya benda kerja. Oke, kemudian kalau sudah timernya kalau sudah aktif, dia mengaktifkan W03. Ya, W03 ini nanti mereset sistem yang ada di sini. Kemudian W03 juga mematikan valve. Oke ya. Maka yang di sini sudah selesai kita buat, ini sudah, ini sudah. Nah, sekarang kita outputnya. Nah, W01 mengaktifkan konveyor. Maka W01 di sini mengaktifkan konveyor. Ya, konveyornya jalan. Nah, konveyor di sini 100.01. Nah, ini 100.00 ini. Ini 100.00 mengaktifkan konveyor, ya, terhubung ke pin 5 yang ada di inverter. Sehingga 100.00 ini konveyornya jalan. Terus kemudian tadi sensornya ini mendeteksi W02 ini mematikan konveyor. Berarti di sini ada konveyor harus minus. Maka W02 di sini mematikan konveyor. Ya, ini adalah konveyor. Oke. Nah, W02 juga mengaktifkan valve.
Ya, W02 ini mengaktifkan, mematikan konveyor, berarti di sini W02 itu mengaktifkan valve. Berarti di sini 100.01. Ini adalah valve. Ya, valve-nya. Oke. Nah, nanti kalau valve-nya sudah hidup, sekaligus mengaktifkan timer. W02 juga mengaktifkan timer. Nah, 5 detik kemudian yang terjadi W03, ya, W03 itu mematikan valve. Maka di sini ada W0.03 itu untuk mematikan valve. W003 juga mereset sistem. Nah, kalau ini belum ditekan tombol stop, maka dia akan jalan lagi. Gitu ya. Jadi di sini yang paling penting tadi adalah penggunaan dari perintah differential up. Jadi kalau ada panah atas itu differential up. Ya, panah atas ini differential up. Kalau panah bawah itu differential down. Ya, kalau tidak ada tanda panahnya berarti di situ inputnya normal, gitu ya. Maka dia kalau mendeteksi ya dia aktif terus. Kalau tidak mendeteksi dia mati terus. Nah, kalau differential up dia kalau berubah dari 0 ke 1 dia akan aktif 1 scan. Kalau differential down dia berubah dari 1 ke 0 dia akan mengeluarkan output 1 scan cycle saja. Nah, begitu bagaimana aplikasi differential up, differential down di sini untuk studi kasus mesin filling yang ada di conveyor system kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.